Halo Sobat CPNS, kembali lagi bersama kelompok kami, kelompok 3A. Halo. Peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, gelombang 3, angkatan 23, kelompok 3A. Nah teman-teman, kita kembali lagi bertemu dengan Sobat Hebat. Kesempatan kali ini, kita membahas mengenai implementasi nilai berakhlak kolaboratif ya. Kita bisa lihat nih teman-teman artikelnya dari tampilin, Koridor Ekosistem Rimba, Program Kementerian ATR BPN untuk mewujudkan ekonomi hijau. Nah, bersama teman-teman hebat di kelompok 3A, kira-kira nih teman-teman, untuk kegiatannya kita mau angkat judul kegiatannya apa? Menambahkan kegiatannya ada berupa program penguatan koridor ekosistem rimba yang menuju ekonomi hijau melalui penataan ruang di Pulau Sumatera. Nah, kira-kira nih teman-teman tahapan kegiatan yang bisa kita ambil untuk bisa merealisasikan kegiatan ini apa aja? Ya, dari saya untuk tahapan kegiatan penyusunan rencana program melalui rapat atau koordinasi internal. Nah, selanjutnya ada sosialisasi dan menjalin komunikasi antar kementerian atau lembaga. Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, nah nanti koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk yang selanjutnya adalah pelaksanaan rapat dan koordinasi dan kemudian pembentukan panitia ya. Satu lagi itu pelaksanaan survei dan pemetaan untuk kawasan rimbanya. Terkait dengan tahapan kegiatan yang akan kita lakukan, salah satunya dengan pengolahan data pasca survei dan pemetaan, serta penyusunan draft kawasan ekosistem rimba. Boleh nih kita tambahin ya teman-teman untuk tahap kegiatannya, kita laksanakan konsultasi publik dan juga revisi dari draft yang sudah dilakukan. Kemudian kita juga bisa lakukan implementasi ya dan pengawasan untuk kawasan ekosistem rimba. Jika direalisasikan, apa sih outputnya yang akan didapat nih dari tahapan kegiatan tersebut? Jadi jika program ini direalisasikan dengan baik, maka output yang dapat kita dapatkan itu tersusunnya rencana yang matang dan jadwal internal, dan juga terjalinnya komunikasi efektif dan pemahaman bersama terkait kawasan ekosistem rimba guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang optimal melalui integritas tata ruang dan kelestarian lingkungannya. Untuk outputnya juga sepertinya bisa nih teman-teman terbentuknya data spasial yang akurat untuk mendukung rencana nih dari tahapan kegiatan ini. Saya tambahkan lagi mengenai outputnya itu menghasilkan draft rencana koridor yang siap dieksekusi dan dimonitoring. Tujuannya untuk pembangunan atau pengelolaan koridor yang berjalan secara terstruktur, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk outputnya juga nih sepertinya bisa ya tersedia data koridor ekosistem rimba yang sesuai rencana ya dalam penguatan ekonomi hijau di Pulau Sumatera. Kalau kita berbicara tentang keterkaitan, mungkin ini ya kolaboratif itu yang jelas adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, salah satu dari Pemda dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua adalah menghargai, kalau kita kaitkan dengan nilai harmonis, itu mungkin kita bisa menghargai pendapat apapun dan latar belakang ketika melakukan fokus group discussion bersama Pemda atau Kementerian KLHK tadi. Dalam sisi kompeten, kita bisa lihat bahwa peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. Kemudian kalau dalam nilai kolaboratif, terbukanya suatu hasil untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian berkolaborasi dengan para stakeholder dari berbagai bidang. Ini juga ada terkaitannya dengan nilai akuntabel. Nah, yaitu dengan mengerjakan tugas dan menyusun laporan dengan jujur, transparan, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. Terkait dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi, tentunya ya dengan visi misi Kementerian ATR BPN, yakni dengan mengedepankan penataan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Terkait kontribusi terhadap misi organisasi kita, yaitu Kementerian ATR BPN, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terkait dengan penguatan nilai organisasi, sebagaimana moto kementerian kita, yakni melayani profesional dan terpercaya, saya ingin fokus dulu ke poin melayani, di mana tujuan utama dibuatnya program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada. Jadi ada perimbangan di situ, ada keadilan di dalam ekosistem itu. Untuk selanjutnya ada sisi profesional, yaitu koridor ekosistem yang dikerjakan secara transparan melalui kolaborasi antara kementerian atau lembaga yang sesuai dengan bidangnya. Terkait dengan poin terpercaya, di mana koridor ekosistem ini menjaga keseimbangan antara konservasi alam dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan konektivitas habitat, perlindungan keanekaragaman hayati, serta perlibatan masyarakat lokal. Oke, Sobat CPNS, terima kasih. Inilah diskusi kita pada tema kolaboratif kali ini. Sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk terus bergabung dalam video pembahasan-pembahasan bersama kelompok 3A. Terima kasih dan salam CPNS. Salam CPNS. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. Terima kasih.